Nenek meninggal, terus nggak lama kemudian rezeki saya lancar. Saya cerita ke istri, mungkin wasilah doanya si nenek deh. Kita nih ingat ya, sebelum ketemu nenek almarhumah itu, hidup kita susah, utang kita banyak, kontrakan kita sampai 3 bulan belum dibayar. Kita diancam sama yang punya kontrakan. Kalau nggak bayar 3 hari lagi kita diusir dari kontrakan. Cuma gara-gara wasilahnya tuh dari mengasih makan. Ngasih makan nenek pemulung. Jadi saya ini kan manusia. Bagaimana mungkin diri saya ini takut miskin ketika ingin melakukan suatu kebaikan. Kebaikan dicintai oleh Allah. Sedangkan diri saya ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya. Jangan kita merasa takut miskin, takut rugi ketika ingin melakukan suatu kebaikan. Sedangkan rasa khawatir, rasa takut itu datangnya dari setan. Setan itu tugasnya nakut-nakutin manusia. Biar kita ini tidak sedekah, biar kita itu tidak melakukan kebaikan. Itu. Akhirnya sehari itu pernah nyampe 20 juta. Nah, di situ saya alhamdulillah terbeli motor, bisa bayar utang, nyicil-nyicil sampai utang saya lunas. Utang saya lunas. Istri saya juga punya utang sih. Istri saya lunasin utangnya. Saya lunasin. Terus, nah, nggak lama kemudian nenek ini meninggal. Saya kasih makan ini. Begitu dia meninggal, tapi sebelum meninggal dia nepak dada saya nih. Tak tak tak. Nah, dedek doain. Mudah-mudahan apa yang belum kamu miliki di dunia ini nanti kamu miliki. Siapapun yang belum pernah berjumpa sama kamu, belum ketemu sama kamu, nanti kamu ketemu. Mau dia artis terkenal, mau dia pejabat, mau dia ulama terkenal, nanti kamu ketemu. Saya bingung, nenek ini kok doanya begini? Biasa kan yang ngedoain saya tuh, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan rezekinya lancar, dimudahkan segala urusan. Itu kan doa yang umum lah. Sering saya dapat doa kayak gitu. Ini nona nenek ini ngedoain saya, tek nak, mudah-mudahan apa yang belum kamu miliki di dunia ini nanti kamu miliki. Siapapun yang belum pernah ketemu kamu, dia belum pernah ketemu kamu, kamu belum ketemu dia, nanti kamu ketemu. Mau dia pejabat, artis terkenal, ulama besar, nanti kamu ketemu katanya. Tempat apapun yang belum pernah kamu kunjungi, pengen sekali kamu ke sana, nanti kamu ke sana. Terbesit di hati saya itu langsung tuk, begitu nenek ngomong kayak itu, Mekah Madinah, saya belum pernah ke sana gitu kan. Saya pengen nek ke Mekah nek, saya pengen umroh gitu. Nggak lama, besoknya hari Jumat nenek itu meninggal. Meninggalnya di hari Jumat. 16 juga? 2016. Nenek meninggal, terus nggak lama kemudian rezeki saya lancar. Saya cerita ke istri, mungkin wasilah doanya si nenek deh. Kita nih ingat ya, sebelum ketemu nenek almarhumah itu, hidup kita susah, utang kita banyak, kontrakan kita sampai 3 bulan belum dibayar. Kita diancam sama yang punya kontrakan. Kalau nggak bayar 3 hari lagi kita diusir dari kontrakan. Cuma gara-gara wasilahnya tuh dari mengasih makan. Ngasih makan nenek pemulung. Bukan keluarga, bukan siapa-siapa. Orang lain, saya kasih makan ya tiap hari. Kadang-kadang nasi sama pisang, nggak punya duit. Itu pun dapat dari hajatan. Jadi ada tetangga saya hajatan. Saya minta pisang dong gitu. Minta pisang 3, saya 1, istri 1, nenek 1. Saya lupa minta lauk. Di rumah ada nasi putih aja, ya udah nasi sama pisang, ini lah lauknya. Nasi putih, saya iris pisang kan, jadikan lauk. Nek, makan nek, daging ada pisang. manis-manisnya. Daging nasi lauknya daging pisang. Dimakan sama nenek. Nenek giginya ada juga, nenek makan gitu. Senang tapi dia. Aja deh. Happy, senang dia, bahagia, dia senang disuapin makan. Yang penting kan tulus. Hati kita tulus, ikhlas ngasihnya. Nah, nasi sama pisang. Itu pun saya dalam hati saya, bismillah dek, mudah-mudahan nek saya dapat rezeki gitu kan. Saya banyak rezeki, saya banyak uang, saya kasih lauk lebih enak lagi. Daging rendang saya beli bener. 14.000 di warung saya beli. Saya bilang bener buat nenek. Gitu. Tapi nenek meninggal. Neneknya meninggal. Nah, di situ saya buka makan gratis. Waktu itu saya masih ngontrak. Jadi depan rumah saya kan ada halaman kecil lah. Halaman kecil itu saya bentangan karpet, meja-meja saya keluarin, dispenser saya keluarin. Saya beli kopi yang banyak, kopi, susu, teh, saya tulis di kardus. Yang mau ngopi gratis, pemulung, tukang sampah, tukang rongsok silakan sini datang, ngopi gratis. Ini makanan juga, ini semua makanan yang dimasak sama istri sama saya juga gratis. Ada nasi bungkus, ada makanan prasmanan, silakan makan gratis. Lauknya enak-enak nanti, saya masakin. Ayam, ikan, daging rendang saya masakin gitu. Nah. Itu waktu di momen itu kan nenek meninggal kan rezeki banyak waktu itu, alhamdulillah. Itu waktu itu usahanya apa? Jualan. Masih yang itu, masih yang Murotal? Masih, sampai sekarang saya jualan keliling. Karena ada corona ya nggak bisa jualan lagi, susah. Itu dari Murotal doang itu? Murotal Al-Quran. Dari keuntungan dari jual Murotal itu untuk kemudian buka rumah makan gratis? Iya. Awalnya di rumah? Awalnya di situ.
2016 itu? 2016 itu. Terus sampai saya bisa ngebangun sendiri. Nah, waktu saya ngebangun, kehabisan duit. Motor kesayangan saya baru beli 3 hari. Jadi baru saya 3 hari beli motor. Waktu itu, saya jual. Motor bagus lagi, motor Beat, Honda Beat. Jadi saya beli motor Beat second sih. Beli motor Honda Beat second 7 juta. Saya bangun rumah makan gratis. Nggak punya duit saya. Akhirnya saya jual ke teman saya jamaah masjid. Saya jual 8 juta. Mahal banget katanya. Tolong bantu saya juga Pak, saya bilang itu. Bapak beli motor ini, jangan lihat harganya, tapi lihat pahalanya Pak, saya bilang. Demi Allah, ini semua uangnya buat bangun rumah makan gratis. Bukan buat saya ke mall, beli baju istri, dak. Buat rumah makan gratis. Akhirnya dia lulu juga hatinya. Dibeli sama dia, tanpa tawar. 8 juta dibeli. Nah, terus gak lama kemudian saya dapat rezeki lagi, saya beli motor jadul, tapi gak ada SNK-nya sih. Motor buat nganterin galon. Namanya Skiweb, nggak ada spakbornya, nggak ada. Ya lumayan lah gitu. Nah, itu juga saya pernah kehabisan duit, saya gadein. Saya gadein ke Pak Yudi, orang Villa 3. Begitu saya gadein, 5 juta. Kok mahal banget masa deh? Saya butuh duit 5 juta Pak, saya bilang. Tapi nanti saya cicil, saya bayar dah. Insya Allah saya bayar. Saya tebus nih motor, walaupun motornya nggak ada SNK, saya bilang. Ya udah nih, punya ATM nggak punya, saya bilang. Wah, ATM dulu ya katanya. ATM dia ngambil duit 5 juta, kasihin. Begitu pas saya mau pulang, naik apa? Jalan kaki Pak. Sini. Ini kunci motor, kamu bawa lagi. Oh Pak, jangan Pak, saya bilang, saya butuh duit Pak, saya bilang. Udah bawa aja uang itu katanya. Masya Allah. Jadi motornya mau digade tetap dipakai, uangnya dapat? Dapat. Allah. Ternyata saya pikir itu utang. 3 hari kemudian saya balik lagi. Pak, saya dapat pesanan murotal. 5 juta? 5 juta. Mau dibalikin uangnya? Saya balikin dah uangnya Pak, saya bilang. Nggak usah, bawa aja. Malah dikasih pentol bakso banyak banget. Sekantong plastik besar itu. Dia tahu saya buka rumah makan gratis. Dikasih kan, dia kan usaha bakso. Jadi dia tuh jualan bakso, tapi bukan jualan bakso yang ada kuahnya. Pentolnya doang. Dia pengusaha pentol bakso. Dititip-titipin ke warung-warung sayur gitu kan, tukang sayur. Dikasih seplastik besar tuh. 2 hari, 3 hari saya berturut-turut masaknya. Setiap kali ada sayuran, mau sayur asem saya masukin aja bakso. Biar nggak mubazir. Waktu itu kan belum ada kulkas, belum ada freezer. Takut basi ya? Takut basi, takut busuk ya kan harus dimasukin kulkas kalau bakso. Akhirnya saya masukin aja ke sayuran. Gitu. Alhamdulillah. Bukannya ditagih jadi utang, malah dikasih gratis. Dikasih gratis. Gitu. Sekarang gimana tuh Bapak tuh? Ada di Villa 3, masih ada. Masih lancar? Masih. Alhamdulillah. Makin kaya malah Bapak itu. Makin kaya malah? Malah makin kaya. Masya Allah. Punya restoran dia sekarang. Masya Allah. Jadi wasilahnya beliau, kemudian rumah makan gratis ini ada, segala hal yang terjadi di rumah makan gratis, berikut jadi pahalanya juga tuh. Iya. Pak Yudi namanya. Kalian ada nonton kan? Mudah-mudahan jadi amal jariah Pak, amin. Masya Allah. Akhirnya dari cerita itulah sampai sekarang ini. Waktu itu juga ada mahasiswa datang izin kan, dia kan mau meliput. Saya kan rumah ngontrak kan. Itu ada video yang viral itu kan, yang saya ngomong orang kaya itu apabila dia bayar zakat, dia infak, dia sedekah, membantu fakir miskin yang ada di sekitarnya dia, itu baru orang kaya. Terus ada video saya juga di kontrakan itu, saya masak pakai kuali kecil. Masaknya tuh berkali-kali. Karena saya nggak punya kuali besar. Masak bisa 10 kali saya masak. Karena berkali-kali. Masak sayur, udah mateng, saya masukin ke wajan, saya masak lagi. Mateng, masukin ke wajan, saya masak lagi. Jadi berkali-kali. Karena perlengkapannya ala kadar. Nggak punya panci yang besar, nggak punya kuali yang besar, nggak punya kompor yang besar kayak tukang gorengan, apinya gede gitu kan. Nggak punya saya. Perlengkapannya ala kadar. Jadi masaknya berkali-kali. Goreng ayam aja bisa berpuluh-puluh kali. Itu per hari berapa porsi awalnya tuh? Awalnya kemampuan saya, tergantung kemampuan. Kalau misalkan saya ada rezeki lebih 30 porsi, kalau misalkan rezekinya banyak 50 sampai 100 gitu. Sekarang udah nyampe masak sehari 1.500. Ya Allah ya Rabb. Karena 5 cabang. 1 cabang 300 kali 5 1.500. Alhamdulillah. Ketemu orang baik ya, itu alhamdulillah. Itu gimana jadi membesarnya itu gimana? Maksudnya kan kalau dari sisi apa? Logika manusia ini kan nggak masuk ya. Ibaratnya semua uang yang didapatkan itu keluarin lagi untuk orang lain gitu. Semua didapat dikeluarin lagi buat orang lain. Itu dapat support untuk tetap bisa masakin buat orang lain dari mana tuh? Aku cuma dari Muratal itu aja. Yang pertama itu sesuatu yang membuat saya itu yakin 1000%. Apa tuh? Bukan cuma 100%, tapi 1000%. Yang pertama,
saya itu hidup di dunia ini nggak minta banyak-banyak sama Allah. Satu, ya, cita-cita saya pengen dapat istri yang cantik, soleha. Allah kasih. Insyaallah. Yang kedua, saya pengen ngerasain ya Allah, ngerasain nikmat ini ya Allah. Allah sudah ngasih saya rezeki berupa istri, soleha, cantik, orang pengajian, ngaji, baca Quran tiap hari, baca Quran, gitu. Tapi saya nggak bisa menikmati, nggak bisa ngebahagiain dia gitu. Saya minta ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya nih ya Allah, biar hidup gitu kan. Mandul itu tadi. Iya, biar normal gitu. Hidup dulu yang penting. Hidup dulu. Iya, mandul nggak apa-apa, nanti dulu mandul. Hidup dulu. Oh, jadi Hidup dulu. udah nggak hidup, mandul pula. Mandul pula dua-duanya komplit. Allahu Akbar. Nggak hidup, ya gimana juga mau nggak mandul kalau hidup aja nggak hidup sama sekali. Jadi kalau misalkan kayak gini nih hidup nih, ini masih mending. Kayak gini aja nggak? Gini, nih, ngecut namanya tuh. Ngecut itu, nah gini lah ibarat orang itu begini nih. Nah, gitu. Ketakutan dia kan masuk ke dalam. Nah, kok masuk ke dalam? Mau mata lucu banget jadi. Iya, masuk ke dalam begini. Nah, gitu. Nah, ilaha illallah. Sembunyi gitu ya. Iya, ngecut ada urat ketarik atau apa? Kejepit apa kan? Saraf kejepit atau apa gitu. Nah, tiba-tiba begitu saya minta sama Allah, biar saya itu yakin dulu ya Allah. Saya minta yakin dulu. Biar saya yakin sama Allah 1000% gitu. Benar-benar Allah tuh maha adil, maha hebat lah gitu semuanya. Maha pencipta gitu. Saya minta. Karena saya dari dulu tuh cuma 3 yang saya harus yakinin. Satu, dunia ini ada yang menciptakan. Itu yang harus saya buktikan gitu. Yang menciptakannya siapa? Allah. Dunia ini ada yang mengatur. Dunia ini ada yang memiliki. Memiliki, menciptakan, mengatur. 3. Inilah tauhid. Nah, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini harus saya bikin saya yakin, betul-betul yakin. Saya punya Tuhan, Tuhan saya Allah. Saya punya yang menciptakan saya. Yang menciptakan saya ini adalah seorang, bukan seorang, adalah zat yang maha kaya, maha segala-galanya, maha hebat. Gitu. Bisa nyembuhin penyakit saya. Dokter bingung, udah ndak hidup, mandul lagi katanya. Nah gimana nih? Udah nggak ada obat yang dimakan lagi. Apa ya? Terapi juga sudah ditusuk jarum sampai berpuluh-puluh tusuk di sini, sampai saya nggak bisa gerak dikit, menjejut gitu, nggak bisa gerak. Di akupuntur namanya. Jadi tusuk jarum itu banyak banget. Nah jarumnya banyak banget. Barangkali sembuh kan, Bismillah. Ikhtiar ya. Nggak sembuh juga. Apa aja ikhtiar yang dilakuin? Akupuntur, bekam. Ini udah ditusuk dari sini kan, ditusuk semua. Bekam, ini bekam mananya? Sudah bekam. Di part itu jadi bekam? Nah, di belakang saya Oh, kira di part situ jadi bekam. Sini juga tusuk-tusuk. Dibekam juga, dikeluarin darahnya. Dikeluarin darah. Yang tusuk-tusuk. Itu. Nggak bisa gerak. Jadi ada saraf yang kena. Begitu, nunggu. Begitu cabut baru bisa gerak. Gitu. Bisa gini gitu. Nah, sudah itu. Terus pengobatan ini, suku Baduy. Ditempel-tempel ramuan segala macam. Saya tiduran gitu kan. Udah. Tetap aja nggak hidup. Udah sebulan nggak hidup lagi. Nah, kacau. Akhirnya begitu itu, saya harus minta sama Allah kan biar saya yakin gitu kan. Nah, akhirnya apa? Saya mimpi waktu itu saya dapat rezeki baru beli kasur. Ceritanya, baru sehari beli kasur baru. Jadi kan dari pertama kali nikah tuh kan saya kan tidur ngapar, nggak pakai kasur. Saya pengen nyenengin istri saya lah, beli kasur gitu. Beli kasur. Begitu tidur di kasur, pertama kali tidur di kasur, saya tuh mimpi jalan di padang pasir. Jadi saya tuh jalan kok nggak nyampe nih. Ini padang pasir apa ini? Saya bilang itu. Nggak ada jalan keluar. Jalan tol apa jalan? Gitu pasir ya? Semua, ada batu atau kan pasir semua. Aduh. Akhirnya saya lari dari tempat ini, lari sekuat mungkin, sekencang mungkin lari. Begitu saya lari, jatuh saya. Begitu saya jatuh, ternyata jatuh beneran. Jatuh dari kasur. Jatuh beneran. Begitu saya jatuh dari kasur, ada mobil-mobilan terbuat dari kayu, mainan terbuat dari kayu terus gini, kena perut saya. Jadi badan mobil kena perut, kepala mobil kena pala saya, pala ini, pas sedut gitu, nah gitu. Jatuh dari kasur. Nimpa itu. Pas kena yang kicut tadi. Iya. Jut, nah kena kan. Saya ke kamar mandi. Langsung pengen kencing. Ke kamar mandi saya kencing. Belum sadar karena baru bangun tidur. Begitu saya pegang, kok hidup? Saya teriak, "Dek, hidup, Dek!" gitu. Apanya hidup? Ini hidup! Gitu langsung. Apanya hidup? Ini nih, hidup! Langsung istri saya ngajak ke hotel, bener sumpah. Nyari hotel. Langsung ke hotel, ya kan, langsung bulan madu. Pada hari itu juga
seminggu kemudian istri saya tuh mudah marah, mual-mual, muntah-muntah. Ah nggak mungkin saya bilang, masa ia hamil? Nanya ke tetangga, itu mah hamil Mas Adit katanya gitu. Saya penasaran, saya beli obat lagi, alat yang harganya goceng 5.000 di warung, saya beli. Coba deh dites pakai ini deh, gimana caranya makainya nih? Cari-cari ini, tanya-tanya gitu kan. Wah emang bisa gitu ya. Pakai air kencing. Respect. Tespek, ya tespek. Begitu di tespek, 2 garis ya, positif. Dek kamu hamil dek, langsung peluk kenceng-kenceng. Wah bener mati. Allah maha hebat. Allah maha hebat. Allah bisa nyembuhin penyakit saya bilang. Nah di situ saya yakin dulu, 1000% saya yakin sama Allah. Nah begitu sudah saya yakin, ya kan, jangankan masalah duit, masalah ekonomi, ini masalah ini hidup nih, hidup ini nih, saya bilang bener, mati jadi hidup ini kan, ini hidup loh, bayangin coba, Allah maha hebat, maaf. Jadi kita bersyukur aja lah hidup di dunia ini, jangan takut miskin, jangan takut jadi gembel, jangan takut sengsara kan gitu. Coba. Ini bisa hidup. Itu yang bikin saya yakin, 1000% saya yakin. Dengar cerita Mas Adit ini saya tuh terharu sampai ketawa tapi terharu sekarang. Bener, saya nggak aneh-aneh Masya mikirin. Allah. Saya nggak mikirin biar bisa punya helikopter, bisa punya rumah besar. Nggak, saya nggak mikirin itu. Saya cuma bersyukur. Alhamdulillah ini hidup. Nah, udah, itu aja dah. Hidup, punya anak ganteng kan. Karena saya lihat ini anak saya kayak artis. Bener, anak saya kayak artis, ganteng. Saya aja nggak nyangka kok anak saya putih banget gitu kan. Bener. Berapa bulan setelah mulai kasih makan orang kejadian?